Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Nah, kita lanjutin ngobrolnya lagi mengenai tadi yang menarik berhubungan dengan teman wanita lah ya istilahnya karena ini terpisah kan. Pengen banget sih Nggak ngomong pengen, itu. maksudnya kan benar ya ini salah atau enggak selama ini pemikiran saya mengenai pesantren itu ya ketat gitu kan ya terus ya membosankan ngaji terus mohon maaf nih kayak yang tradisi saya pernah masuk itu kumuh. Nah itu masih dalam pikiran saya karena selama ini berkeliling ke berbagai pesantren lihat Kalau gitu. Gontor mah enggak. Iya makanya mindsetnya masih seperti itu gitu makanya banyak orang tua sakit kulit, Enggak. penyakit kulit, bukan untuk gitu untuk pesantren. mandi di sungai atau tempat wudhunya di situ itu mindset dulu karena pesantren modern sudah Sekarang udah semuanya modern. lepas. Dan mohon maaf pesantren yang saya bangun wangi Anda tidur di toilet tidak akan nyaman Tidak karena terasa memang- di iya, toilet gitu di ya. toilet, iya, itu. Di toiletnya ditaruh kasur. Oke. Mungkin nih jawaban singkat tentang tadi karena terpisah lalu bagaimana sih bisa mengenal sosok perempuan di dalam perkembangan kehidupan Anda berdua? Perempuan mungkin kalau di Gontor nggak ada ya, kalau kita masih seru lah ada gitu. Oh, tapi kalau Gontor prinsipnya harus 100 kilo seharusnya. 100 kilo. Iya, Iya. Kiai Zarkasi bilang harus kepisah terpisah banget. 100 kilo. Makanya bikinnya di Ngawi sama di Ponorogo Iya, pas iya. 100 kilo itu. Kalau di Latansa enggak. Jadi ya Cuma jauh berapa lah, blok aja. jauh lumayan jauh kalau jalan kaki lumayan pegel. Jadi Dipisah kalau ketemu masrok. perempuan itu gitu. Kalau yang perempuan ketemu Enggak. laki-laki langsung Karena jarang banget ketemu laki gitu. kita kayaknya. masih ini teh Enggak ya, maaf. Iya, Neng. di kelasnya bareng. Oke, Kita di kelasnya di kelasnya masih bareng. bareng. Kalau Gontor kan Tidurnya bisa baru banget ya, Mas ya? pisah. Oh, Kalau oke. di Gontor ya itu 100 kilo, tapi akan selalu ada jadwal kunjungan. Nah, jadwal ketemu kegiatan bersama. Tapi yang membuat kita tidak kaget itu ya, setiap minggu itu kita dikunjungi banyak orang. Jadi kita kayak apa ya, kayak tempat pameran gitu. Berbagai rombongan bos dari berbagai provinsi luar negeri itu Jadi kayak open house Iya, gitu open ya. house. Saya juga Kita studi udah turnya biasa. ke Gontor. Nah, studi tour kita jadi bahan studi. Saya tour. 3 kali percontohan ke ya. Gontor saya. Nah, jadi Studi tour sama pramuka LP3 2 kali. Jadi kadang-kadang kita sombong itu diliatin orang. Saking Sorry ya. banyaknya orang lihat kita. Diajak foto nggak? Kayak di Ragunan kan di foto. Mas Badi, kalau tadi Zawin bercerita, oh saya sudah jadi stand up komedi lulusan pesantren sampai ke Malaysia gitu. Kalau yang saya tahu, Mas sempat sekolah juga di Washington. Sekolah di Unpad Hubungan Internasional. Lalu kemudian ke Washington bersama istri bahkan ke sana, terus kemudian menjadi kolaborator ya. Jadi wartawan. Kontributor Dan buku. wartawan di sana. Dan bukunya ngetop Ya, lagi. dan bikin juga novel. Dunia Negeri Lima Menara. Nah ini dihasilkannya pada saat di pesantren kah atau setelah Mas menjadi seorang jurnalis? Saya punya dasar-dasar untuk menulis novel ini menurut saya di pesantren. Ada dulu seorang ustadz saya yang kemudian juga teman beliau ini. Dia guru nulis saya di pesantren. Dan dia bilang kalian menulislah, kalian akan awet muda. Wah, awet muda Ustadz. Mudah-mudahan Ustaz Nasrullah Menonton ya? nonton ya. Ini Awet kebetulan. muda bagaimana? Ya. Karena bagi kalian kalau menulis, tulisan itu tidak akan mati. Kalian boleh mati, tulisan akan hidup terus. Menulislah. Jadi itu membuat kita semangat. Saya dulu gabung dengan majalah kampus ya, dan kami anak-anak ini sibuklah menulis. Dan kemudian itulah yang membuat saya berlatih menulis. Pelan-pelan lama-lama itu melatih otot menulis mungkin ya. Dan satu ketika saya pulang dari Amerika, saya lanjut sekolah ke London, pulang dari London saya ke Indonesia dan saya duduk di meja kerja, saya bilang ini hidup saya luar biasa, masuk pesantren tapi bisa keliling kemana-mana, sekolah kemana-mana, terus so what gitu. Dan tiba-tiba saya ingat nasihat dari kiai-kiai saya dulu, kalian harus bermanfaat buat sebanyak mungkin orang. Saya mulai merasa hidup saya ini bermanfaat buat orang yang terbatas, keluarga, teman, iya, tapi nggak luas. Saya harus menemukan caranya. Dan saya ingat, saya bisa nulis. Saya nulis apa? Nulis apa yang sangat dekat di hati saya. Pengalaman 4 tahun di pesantren. Jadilah Negeri Lima Menara. Dan kemudian ya alhamdulillah jadi film, dibaca di mana-mana. Jadi buku wajib di banyak kampus, bahkan di Amerika dan di Australia. Wow. Cerita Tapi anak kampung. hari-hari Mas Fadli itu sibuk di apa? Ngajar kah? Atau punya Setelah perusahaan? saya pulang dari Amerika, saya pulang ke Indonesia, saya di beberapa tempat kerja, saya pindah-pindah. Sekarang saya full time
menulis, jadi public speaker, ngajar juga, dan ngurus ada yayasan kecil, ngurusin anak-anak kurang mampu untuk dapat PAUD pendidikan. ya? Judulnya PAUD 5 Menara ya? Komunitas Menara. Komunitas Menara. Ini mengajarkan apa nih Mas nih di sini? Di Ini PAUD-nya? sebetulnya mengajarkannya sama aja dengan yang lain ya, tapi saya mengambil nilai-nilai pesantren. Yang antara lain yang saya ingat itu adalah semangat manjada wajada. Manjada Siapa wajada. yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Jadi ada kesungguhan, work ethic, lalu ada kejujuran. Menurut saya itu sangat penting banget. Negara ini mudah-mudahan 30 tahun lagi nggak ada korupsi lagi. Nah harus ditanam dari preschool ini. Menurut saya itu kurikulum yang harus diterapkan adalah menjada wajada dan kejujuran tadi ya. Nggak perlu tuh ada kurikulum anti korupsi di PAUD, nggak nyambung kalau menurut saya. Menurut Mas gimana Mas? Ya kan Mas, benar kan Mas? Betul. Ya kan untuk membangun Betul. mental anak-anak itu kan yang tadi itu yang disampaikan oleh Mas Wadi ya Wi. Karena dari situ nanti ada kedisiplinan, dari situ ada ketertiban, dari situ ada menghargai orang lain. Sebenarnya sederhana sebenarnya, dari kata kejujuran itu udah luar biasa. Oke. Nanti saya ingin mendengarkan tausiahnya Uwe lebih banyak lagi tentang manjada wajada ini, dan mungkin juga ada pengalamannya Mas ya di PAUD. Bagaimana sih menerapkan ini dan kemudian menginternalisasi anak-anak sehingga menjadi generasi penerus yang terbaik. Setelah yang satu ini kita akan ungkap tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.